Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya akan memaparkan langkah-langkah cara pemeriksaan tekanan darah. Langkah pertama, atur posisi pasien yang akan diukur tekanan darahnya. Langkah kedua, letakkan tangan pasien yang akan diukur tekanan darahnya dengan posisi terlentang. Selanjutnya, gulung lengan baju pasien sampai ke atas. Langkah selanjutnya, pasang manset pada lengan pasien. Sekitar 3 cm di atas lipatan lengan. Selipkan cakram stetoskop di bagian lengan manset. Selanjutnya, pompa balon udara manset secara perlahan sampai denyut nadi tidak terdengar. Selanjutnya, kempeskan balon udara secara perlahan dan memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. Saat udara keluar dari manset, dengarkan baik-baik detak jantung yang pertama. Perhatikan baik-baik angka di atas tensi. Angka ini menunjukkan tekanan darah sistolik. Lalu, lanjutkan untuk mengempiskan manset dan dengarkan lagi baik-baik detak jantung yang berhenti di beberapa titik angka ini. Angka ini menunjukkan tekanan darah sistolik. Itulah tadi langkah-langkah cara pemeriksaan tekanan darah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reski dari Puskesmas Dongi. Saya akan menjelaskan tentang edukasi, pencegahan, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, dalam pelatihan ini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, aktivitas fisik. Yang kedua, bahaya merokok. Dan yang ketiga, diet gizi seimbang. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik yaitu setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan tenaga. Aktivitas fisik harus dilakukan minimal 30 menit per hari dan minimal 5 kali dalam seminggu. Adapun aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular yaitu olahraga, misalnya senam, berenang, dan lari. Jika tidak mampu melakukan olahraga setiap harinya, kita dapat melakukan aktivitas lain, misalnya naik tangga atau berkebun. Nah, yang kedua saya akan bahas tentang bahaya merokok. Bahaya rokok dapat menyebabkan beberapa penyakit, misalnya penyakit jantung, penyakit paru, kanker, penyakit lambung, dan dapat mengurangi kesuburan. Adapun manfaat yang dapat kita rasakan jika kita berhenti merokok, yang pertama yaitu terhindar dari penyakit, kemudian tekanan darah akan membaik, mengurangi stres, dan mencegah penuaan dini. Untuk berhenti merokok, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu bulatkan tekad, minta bantuan kepada kerabat atau keluarga, hindari lingkungan perokok, dan cari aktivitas lain. Kemudian yang ketiga yaitu diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang bertujuan untuk menjaga atau memelihara kesehatan
Adapun yang dapat dilakukan yaitu konsumsi sayur atau buah minimal 5 porsi per hari, kemudian batasi garam maksimal 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan, gula maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan, kemudian kurangi lemak. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya simpulkan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit tidak menular yaitu tingkatkan aktivitas fisik 30 menit per hari, kemudian stop merokok, yang ketiga diet gizi seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, bekerja di Puskesmas Dogi sebagai petugas pengelola program deteksi dini penyakit tidak menular. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ASIK, di mana aplikasi ASIK ini yang akan digunakan untuk sebagai pencatatan dan pelaporan deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, Ibu-ibu, saya ingin bertanya, apa Ibu-ibu sudah membawa persyaratan yang kami sudah lampirkan di undangan? Ya, betul Ibu-ibu. Ibu-ibu, persyaratannya itu bawa KTP, HP Android, email dengan nomor WA Bu ya, yang aktif. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu-ibu. Saya menjelaskan, Ibu-ibu juga langsung praktekkan Ibu-ibu ya, supaya Ibu-ibu bisa langsung mengerti ya. Pertama Ibu-ibu, kita akan login atau mendaftar registrasi ya. Sebelum kita registrasi, Ibu-ibu buka HP-nya, kemudian pilih Play Store, kemudian di Play Store Ibu-ibu ketik Sehat Indonesiaku, login, kemudian pilih Sehat Indonesiaku, aplikasi Sehat Indonesiaku. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Sehat Indonesiaku akan muncul seperti ini. Dia akan minta nomor WA Ibu-ibu, nomor WA kemudian selanjutnya pilih daftar, lalu pilih kader. Terus setelah pilih kader, nah ini akan muncul dia minta lagi data diri Ibu-ibu di sini. Data diri Ibu-ibu. Setelah itu registrasi Anda berhasil. Nah, tahapan kedua ini kita akan masuk di aplikasi ASIK. Nah, kita sudah klik Sehat Indonesiaku, kemudian akan muncul seperti ini. Screening PTM, pilih screening PTM Ibu-ibu ya. Kemudian dia akan muncul lagi. Nah, tanggal ini kita memulai tanggal pendataan. Kemudian muncul setelah masuk di tanggal pendataan, dia akan muncul ini. Dia akan minta nomor induk atau nomor KTP peserta yang akan kita input. Atau orang yang akan kita input. Nah, setelah itu dia akan muncul ini data diri pribadi orang yang kita input. Setelah itu dia akan muncul ini lagi penyakit diabetes. Nah, Ibu-ibu kader, di sini kita akan mengisi sesuai dengan daftar formulir yang Ibu-ibu sudah atau data-data Ibu-ibu yang kita mau input di situ. Kemudian kita masukkan di sini sampai di faktor risiko riwayat intensitas merokok. Nah, sampai di sini juga Ibu ya. Ada juga ini. Berat badan, lingkar perut, tinggi badan, tekanan darah, gula darah. Terus, nah yang paling terakhir akan muncul seperti ini Ibu-ibu ya. Disinilah muncul hasil pemeriksaan Ibu-ibu dan muncul edukasi dari faktor risiko yang muncul pada setelah itu selesai. Nah, jika Ibu-ibu ada pertanyaannya, Ibu-ibu bisa bertanya di WA petugas Ibu-ibu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.